Iya, saya tanyakan ada tidak lembar pengesahan pengujinya? Seharusnya ada. Kalau tidak ada seperti tadi katanya profesor sudah melihatnya. Sudah melihatnya, tapi tidak harus melihat itu detail semuanya. Itu kan cuma 3 halaman pertama lembar pengesahan penguji. Yang saya lihat ini ada kira-kira 20-30 halaman, bukan hanya persoalan ijazah. Ada tidak lembar pengesahan pengujinya? Saya tidak melihat, saya belum melihat. Tadi katanya nanti melihat. Kalau siapa yang melihat? Tadi ketika punya datanya, itu ada lembar pengesahannya nggak ijazahnya? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Udah gugur. Kita memang susah ya kalau berdebat dengan keledai. Berdebat dengan keledai. Berdebat dengan keledai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Teman-teman semua, setelah melihat acara Rossi ya di Kompas TV, kalian kalau belum nonton, coba nonton. Perdebatan antara Bung Rismon Sianipar dan juga Profesor Kunchoro. Nah, di situ kita bisa melihat ya bagaimana ketika Profesor Kunchoro membela ijazah dari Pak Jokowi, malah justru mendowngrade dirinya sendiri. Bagaimana banyak pertanyaan dari Bung Rismon Sianipar yang tidak mampu untuk dijawab oleh Prof Kunchoro. Kita sebagai rakyat melihat itu by data. Apa-apa itu harus ada datanya baru kita bisa percaya. Bagaimana mungkin rakyat akan percaya kalau itu hanya omon-omon saja? Lalu bagaimana mungkin juga rakyat bisa percaya dengan pejabat-pejabat di UGM? Kalau polemik sebesar ini saja bukannya maju untuk menjelaskan, malah justru terus-terusan menutupi dan tidak mau transparan. Coba bayangkan bagaimana rakyat bisa percaya, kan gitu, secara akal warasnya gitu loh. Nah tapi di sini Prof Kunchoro selalu saja mengatakan bosnya ya jangan menyalahkan UGM, jangan juga menyuruh Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya, itu terserah beliau dan lain sebagainya. Jadi pada intinya beliau tidak bisa menyerangkan secara jelas dan by data mengenai proses ijazah Pak Jokowi sendiri. Karena Bung Rismon Sianipar ini selalu menggunakan data. Apa yang diperdebatkan itu selalu ada datanya dan faktanya gitu loh. Banyak keganjilan di UGM yang membuat Bung Rismon Sianipar tidak serta-merta untuk percaya ijazah Pak Jokowi asli kan gitu. Jadi salah juga kalau Profesor Kunchoro mengatakan jangan sampai Bung Rismon secara tidak sadar ditunggangi oleh politik gitu. Wah kacau sih menurut gua. Tapi seru ini perdebatan dan perlu kita lihat ya. Apalagi sesi yang ini. Ini dia. Rismon mengatakan bahwa tidak ada penjelasan dari UGM sehingga mereka merasa bahwa ada yang disembunyikan. Kenapa menuntut UGM? Dilindungi atau disembunyikan? Loh, dilindungi atau disembunyikan sama saja, kalau itu menurut saya bukan masalah. Karena apa? Setiap dia berhak untuk melindungi warganya. Profesor Kunchoro, skripsi itu domain publik atau domain privasi? Sekarang saya bertanya kembali lagi, skripsi siapa? Skripsi semua mahasiswa yang ada di UGM. Pertanyaan yang ada di situ, ya skripsi dengan ijazah itu hal yang berbeda. Gitu. Skripsi itu bisa dibaca publik. Tapi kalau ijazah tidak. Nah, sekarang pertanyaannya di mana skripsi Joko Widodo saat Lo kan ada sekarang di. Tidak ada, Bro. Saya punya datanya kok. Di mana? ETD. Itu tadi saya. Dari mana ada? Dari mana ada? Saya datang beberapa kali ke Fakultas Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Coba Profesor Kunchoro datang Belum, saya udah punya datanya dari situ. Iya, ETD. ETD itu apa? Electronic Thesis and Dissertation. Nah, sekarang bahkan sudah dimasukkan di elektronik itu semuanya. Gitu loh. Dan sekarang di dalam rangka komputerisasi semuanya, semua data dimasukkan di elektronik itu. Kemudian semua orang bisa mencari melalui ETD itu. Tidak harus secara fisik. Malah kalau misalnya fisiknya harus ada, itu ketinggalan zaman. Oke. Nah, dari ETD Joko Widodo yang Profesor Kunchoro lihat di ETD itu, ada nggak lembar pengesahan pengujinya? Katanya Profesor Kunchoro sudah memiliki data skripsi Joko Widodo elektronik. Saya punya, ada nggak? Tidak untuk dilihat. Saya belum melihat, tetapi data itu lengkap. Iya, saya tanyakan ada tidak lembar pengesahan pengujinya? Seharusnya ada. Kalau tidak ada seperti tadi katanya Profesor sudah melihatnya. Sudah melihatnya, tapi tidak harus melihat itu detail semuanya. Itu kan cuma 3 halaman pertama lembar pengesahan penguji. Yang saya lihat ini ada kira-kira 20-30 halaman, bukan hanya persoalan ijazah. Ada tidak lembar pengesahan pengujinya? Saya tidak melihat, saya belum melihat. Tadi katanya nanti melihat. kalau siapa yang melihat? Tadi saya punya data saya itu mulai dari dia pengumuman diterima di UGM sampai dengan yang namanya ijazah di belakang. Tidak mungkin kemudian saya tuh membaca satu-satu karena sekali lagi saya tidak punya kompetensi untuk itu. Tadi kan Profesor Kunchoro mengatakan sudah melihat skripsi Joko Widodo ETD. Melihat atau membaca, Prof? Ada tidak lembar pengesahan pengujinya? Di situ nama penguji, tanda tangannya, terus itu ada tanda tangannya atau bisa tidak? jadi. Tapi apakah di situ saya ada datanya? Saya tidak sedetail itu. Jadi punya datanya tapi tidak melihat. Iya, sedetail itu. Dan karena apa? Saya tidak punya kompetensi.
Loh, enggak, hanya sekedar Dr. Ismon ini hanya sekedar ini Oke. tanyakan, katanya punya datanya. Kalau punya datanya seperti itu, ada enggak pengesahan, tanda tangan pengesahannya? Itu saja sebenarnya pertanyaan Dr. Ismon. Seharusnya ada. Bukan Gitu loh. seharusnya Loh, ada. karena sekali lagi ini adalah sebuah aturan di universitas. I know, begini Prof, pertanyaannya Dr. Ismon ini sederhana. Ketika Prof. Kuncoro mengatakan saya punya datanya, pertanyaannya simple. Ketika punya datanya, itu ada lembar pengesahannya nggak Oh, ijazahnya? saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Oke. Tetapi itu hanya saya melihat ada judul dan sebagainya. Itu kalau itu aja sudah, karena sudah cukup. Oke, tapi Anda tidak tahu Saya ada tidak tahu lembar betul. Itu pengesahan. jawabannya. Kalau saya ditanyakan, saya sudah pernah melihat juga versi ETD dari skripsi Joko Widodo dan tidak ada juga lembar pengesahan penguji. Iya. Saya memastikan itu karena saya lihat, saya akses langsung di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Tidak ada di versi ETD lembar pengesahan penguji. Ya, clear ya. Profesor Kuncoro mengakui tidak tahu. Jadi udah case close ini, nggak perlu berdebat lagi dengan Profesor Kuncoro gitu loh. Beliau mengakui membaca, tapi tidak membaca utuh katanya. Padahal lembar pengesahan itu kan ada di depan tuh. Kok bisa beliau nggak melihat gitu? Terus sempat ngomong, loh saya belum baca, loh tadi katanya udah baca kan gitu. Ini putar-putar balik kayak orang bingung ini akhirnya kan. Masa iya Profesor Kuncoro dengan Mbak Rosi, pinteran Mbak Rosi sih, maksutan Mbak Rosi sih lebih paham sama Mbak Rosi sih. Aduh, Prof. Kuncoro, jangan sampai Anda malah justru mendowngrade diri Anda sendiri gitu loh. Apalagi nanti netizen mulai mengatain Anda termu lagi kan sangat-sangat sayang sekali gitu loh Pak. Prof ya, Prof. Semua itu terlihat jelas dan gamblang ya. Kebenaran itu terlihat jelas. Orang kalau berpegang teguh dengan kebenaran itu mudah untuk menjelaskan. Begitu ditanya, jelaskan kasih data. Tanya, jelaskan kasih data. Karena benar, tapi kalau yang dipegang itu kebohongan, sulit. Kita sendiri bisa melihat gitu loh. Dan itu terlihat nyata adanya. Nah ini tweetan dari Cak Kum ya. Ini video yang kita lihat tadi. Beliau menuliskan, lowongan kursi komisaris sudah habis Prof. Nggak usah ngotot kalau tidak bisa jawab. Karena memang perform dari Prof. Kuncoro ini banyak ngototnya loh. Coba kalian lihat utuhnya. Coba kita sedikit ngeliat komentarnya. Seorang profesor pun jadi ikut-ikutan berkat si Mulyono katanya. Kemungkinan tersandra kasus jadi terpaksa membela mati-matian. Padahal sudah gelar profesor jadi downgrade gara-gara menutupi kebohongan. Nah, orang kenapa pada kayak kesurupan berani bohong buat Jokowi ya? Kayak kena sihir. Kalau dia nggak bohong jawabannya akan lebih firm, nggak perlu muter-muter, nggak perlu teriak-teriak. Betul sekali. Profesor ini hahaha. Katakanlah kebenaran Profesor. Anda pendidik loh, memalukan katanya. Prof. Kuncoro muka tembok nggak tahu malu tuh kan. Sudah mulai banyak akhirnya netizen yang menyerang beliau. Profesor jadi bodoh bingo karena mukidi, manusia-manusia rendah dan sampah, cabut itu gelar prof. Waduh. Muter-muter honor ini ujungnya oh saya nggak tahu. Mbok dari tadi bilang nggak tahu. Aduh Prof sayang sekali Prof. Sangat disayangkan ya. Dan ini tidak hanya satu orang, banyak termasuk yang ngakunya penasehat Kapolri ya kan, sampai mengatakan Bung Rismon Sianipar kedelai, lagi Fritz Alorbo yang memalukan dirinya sendiri. Kita lihat videonya. Media yang Bung Subianto ganti ahli kayak gini Pak. Medianya Oke. dipanggil ini Pak. Ya. Medianya Sambo juga memang, salah dia. Iya, saya terangkan. Memang kalau Bayar rakyat ada ini, MOU pakai pajak. terkait dengan produk Kita memang jurnalistik. susah ya kalau berdebat dengan keledai. Bentar. Ada produk bahwa harus ke Kamu mengatakan Dewan keledai. Pers dulu. Bentar, saya- Oke, baik. Enggak, yang tadi Anda mau tunjukkan bahwa Saya mau tunjukkan. Oke. Teman-teman melihat. Ini ijazah mirip dengan punya Jokowi. Oke. Ya. Apalagi mengkaji dengan menggunakan data Bentar, boleh saya pegang. sekunder. Apakah statistik meteorologi begitu bicaranya? Enggak, sebentar Anda mengatakan bahwa capnya di Saya mau belakang bilang foto. begini, Bang. Tadi saya melihat memang seperti itu, tapi ternyata kalau kelihatan ada. Tapi saya mau bilang begini. Enggak, ini kita fokus. fokus Capnya aja. di belakang foto atau Ya tidak? udah gugur dah. Capnya ada nih Capnya mas. di belakang foto atau Capnya di belakang? depan Coba. foto. Di belakang. Capnya di belakang foto. Belakang. Mana? Coba Jadi- tolong di zoom. Bisa di zoom. Boleh di zoom ya? Bentar. Oh, ini di sini ya. Udah jelas banget ini capnya ada di depan foto. Jadi memang Tapi saya ini mau bilang begini. jasa Enggak, ini asli. enggak, kita biar clear dulu. Ini Enggak. capnya di depan foto berarti. Ada sedikit di sini. Ya Ternyata udah. ada di depan foto. Udah gugur. Coba teman-teman semua, apakah yang kayak gini yang harus dipertunjukkan dan dilihat oleh rakyat Indonesia? Kan ini sangat memalukan, ya kan? Nggak di yang tua, nggak yang muda. Coba bayangin, sebegininya kah gitu loh? Aduh ya Allah. Blunder
Itu orang katanya mau ngasih lihat ijazahnya dia, itu sama dengan ijazahnya Pak Jokowi. Di mana fotonya itu tidak ada stempelnya, itu secara nggak langsung orang itu membenarkan bahwa fotonya Pak Jokowi itu nggak ada stempelnya. Itu secara nggak langsung itu mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Kenapa? Karena punya dia ditampilkan ke depan, ternyata ada stempelnya di atas fotonya. Ya ada hikmahnya. Berarti punya dia asli. Yang fotonya tidak ada stempel, artinya stempel dulu baru dipasang foto, itu palsu. Dia secara nggak langsung itu membenarkan. Itu ijazahnya Pak Jokowi yang diperlihatkan tidak ada stempelnya itu palsu. Dia kan pengen apa? Pengen menyamakan itu. Pak Jokowi itu sama kok, saya punya ijazah, tuh nggak ada stempelnya juga. Kalian jangan katakan itu palsu. Ternyata setelah dia naik di zoom, di close up gitu, ada. Dengar-dengar itu waktu di bawah sebelum acara itu udah diingetin sama Mas Roy Suryo. Kamu nggak usah naik, nanti malah malu loh. Tapi dia naik, padahal nggak diundang tuh. Komentarnya memang syaratnya jadi termul harus pekok. Ya, tapi lepas dari itu, saya salut sama orang Alor ini. Itu dulu kan pendukungnya Mas Anies itu. Ya nggak tahu pendukung atau bukan, tapi sering kali dia tampil kalau ada demo itu ada di kubu Mas Anies kalau ada kampanye gitu. Nggak tahu sekarang tiba-tiba jadi termul gitu. Tapi lepas dari itu, kita salut bahwa dia itu berani menunjukkan ijazah aslinya. Dia berani. Itu loh, sementara bosnya sampai detik ini jangankan memperlihatkan, fotonya nggak boleh. Itu. Nah, ini lagi nih. Kok maksa banget supaya ijazahnya Pak Jokowi palsu? Sebetulnya kita nggak maksa. Yang buka pintu, yang buka peluang untuk orang curiga itu Pak Jokowi sendiri. Kayak kemarin waktu di reuni. Ngapain pula beliau bilang, kalian jangan bahagia dulu ya. Ini ijazah saya masih persoalkan. Sambil nunggu keputusan dari pengadilan. Dan seringkali di Rakyat Bersuara juga ada semacam pengamat gitu. Nah tadi malam itu sebetulnya Pak Arianto itu selama ini karena beliau adalah advisor ahli, penasihat ahli itu kan advisor. Dia bukan tenaga ahli, juga bukan staf khusus. Ya, biasanya menteri itu kan ada staf ahli, itu ASN tuh biasanya pegawai negeri itu. Ada staf khusus yang bawaannya Pak Menteri. Ada 3, ada 4, tergantung. Nah, kalau advisor atau penasihat ahli itu biasanya diundang sekali-sekali gitu. Tadi malam yang publik lihat itu Pak Arianto ya lebih termul daripada termul. Bahasanya vulgar. Sampai keluar kata-kata keledai. Ya seyogianya sebagai seorang yang ditempatkan sebagai pengamat, si lembut lah gitu, bahasa bersayap. Ini kalau tadi malam kan Pak Arianto betul-betul sudah seperti kayak juru bicaranya Pak Jokowi gitu. Ya, jadi kalau dibilang Rakyat Bersuara tidak berimbang, enggak juga, sangat berimbang dan fair. Itu fair, objektif, dan menganut ini both side cover jurnalisme.